pagi pemirsa, Breaking News kembali menjumpai Anda di sela-sela aktivitas. Bersama saya Muhammad Yusafan, sejumlah informasi terkini dan teraktual seputar kuliahan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut berita utama. Pemirsa, mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam UIN SMA Banten kembali melakukan perkuliahan mata kuliah teknik reportase dan investigasi pada Senin 13 November 2023. Pada pertemuan pekan ini berbeda dari sebelumnya karena tugas presentasi kelompok sudah selesai. Bapak Adi Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita kembali memberikan tugas kelompok, yaitu membuat proposal serta film dokumenter. Pembagian kelompok ini terbagi 3 kelompok yang beranggotan 10-11 orang untuk membuat jurnalistik investigasi, yang dimana kita mencari berita terhangat dan fakta yang masih mengganjal dan belum mendapat jawaban yang valid atau kasus yang masih terbongkar. Dan kelompok ketiga yaitu kelompok saya sendiri yang beranggotakan 10 orang mengambil kasus pembangunan masjid yang berada di kampus 2 UIN SMA Banten yang sampai detik ini pembangunan belum juga usai dan tidak ada kejelasan. Karena menurut kelompok kami kasus ini menarik perhatian untuk dijadikan objek pemberitaan investigasi. Selain itu UIN ini berimplikasikan Islam. Mengapa masjid tidak ada di area kampus yang luasnya lebih 50 hektar itu dengan bangunan-bangunan megah di dalamnya? Namun masjid sebagai rumah ibadah seperti dianaktirikan pembangunannya yang seharusnya diutamakan, ataukah karena pembangunan anggaran biaya? Apakah ada yang main di belakang terhadap anggaran biaya tersebut atau penyebab faktor lainnya? Kami dari kelompok 3 selaku mahasiswa pun ingin mengetahui kebenaran dari pembangunan masjid ini yang terhambat sekitar 2 tahun. Dengan demikian hal tersebut menjadi perbincangan hangat bagi mahasiswa dikarenakan belum munculnya sebuah masjid di lingkungan UIN SMA Banten serta tidak ada kejelasan mengenai pembangunannya. Sebab lahannya pun telah disiapkan dengan begitu luasnya, tetapi sampai detik ini belum ada kelanjutan mengenai pembangunan masjid tersebut. Jadi lahannya masih tetap kosong, padahal dengan dibangunnya masjid akan mempermudah semua orang, baik dosen, mahasiswa, dan office boy, bahkan pengunjung untuk beribadah dan bisa melakukan dengan tepat waktu. Masjid harus dijadikan acuan sentral tempat ibadah seluruh lapisan masyarakat yang ada di sekitar masjid, karena ibadah merupakan manifestasi atau pernyataan pengabdian seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah dengan jalan menaati seluruhnya, meninggalkan larangannya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis, yang merupakan bentuk lahir agama yang bersumber dari iman dan takwa. Dengan terwujudnya masjid sebagai pusat pembinaan umat, maka terciptalah seluruh aktivitas yang berbudaya Islam muncul dari jiwa dan karya manusia itu sendiri. Kemudian ada pun objek penelitian yang menjadi pembahasan utama dalam tugas jurnalistik investigasi ini, yakni pembangunan masjid Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Karena pembangunan masjid ini masih belum ada kejelasan mengenai kapan akan dibangunnya, maka dengan demikian objek penelitian ini akan mengulik sebuah informasi untuk mengetahui kejelasan dan pembangunan masjid tersebut. Mengenai adanya teknik wawancara, dalam kajian ini yang diwawancarai ada berbagai pihak, antara lain narasumber yang bernama pertama yaitu Wakil Rektorat 2 yang bernama Dr. Haji Subhan selaku pemimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. Narasumber kedua yaitu Wakil Rektorat 3 yang bernama Dr. Hidayatullah selaku pemimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi, pembinaan serta pelayanan kepada mahasiswa dan alumni. Narasumber ketiga yaitu dari salah satu pengunjung yang sedang berkunjung atau sedang mengantar dan menjemput anaknya yang sedang berkuliah di UIN SMA Banten. Narasumber keempat yaitu dari beberapa mahasiswa UIN SMA Banten. Narasumber kelima yaitu beberapa karyawan atau office boy yang bekerja di UIN SMA Banten. Hasil yang diperoleh selama proses pembuatan naskah dalam produksi film investigasi pembangunan Masjid UIN SMA Banten yang tak pernah usai, melalui proses riset dan observasi terhadap narasumber, yang menghasilkan ide dan konsep yang akhirnya dapat menghasilkan serta dalam pembuatan film investigasi yang terpadu antara penulis naskah dengan sutradara akan menghasilkan karya yang baik dan informatif sesuai dengan naskah yang dibuat oleh penulis naskah. Baik pemirsa, itu tadi berita hari ini. Saya Muhammad Yusafan pamit undur diri.